Assalamualaikum. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dan berbahagia. Penularan COVID-19, kita mengetahui istilah isolasi dan karantina di rumah ya. Kedua istilah ini memang memiliki makna yang mirip. Istilah orang diminta untuk tetap di rumah dan membatasi interaksi fisik dengan orang yang lain seperti itu. Tetapi kondisi isolasi ataupun karantina ini diterapkan untuk kelompok yang berbeda. Kita untuk karantina adalah orang yang belum bergejala namun diduga sudah terinfeksi COVID-19. Contohnya, orang yang baru datang dari luar kota dan orang yang terlanjur berinteraksi langsung dengan suspek COVID-19. Nah, bisa saja mereka adalah OTG atau orang tanpa gejala ini justru dapat berpotensi menyebarkan virus ke orang lain. (14 hari) karena saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan 1-14 hari. Namun, informasi ini dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kasus. Misalnya nih, Anda bisa melakukan perjalanan keluar kota, kemudian Anda pulang ke rumah. Nah, anggapannya di hari Anda pulang ke rumah itu adalah hari pertama Anda kemungkinan tertular virus corona. Virus itu sudah menempel pada tubuh Anda dan sedang mencoba melipat gandakan dirinya untuk dapat menimbulkan gejala seperti demam atau sesak nafas. Anda harus melakukan karantina mandiri terhitung di hari itu. Apabila sebelum 14 hari Anda tidak merasakan gejala apapun, kemudian Anda memutuskan untuk keluar rumah tanpa memakai masker dan menjaga jarak, kemungkinan besar Anda akan menularkan virus itu ke orang lain. Berbahaya lagi apabila saat keluar rumah itu Anda tertular virus corona lagi dari orang lain. Oleh karenanya, masa karantina yang sudah Anda lakukan sebelumnya menjadi sia-sia dan Anda harus mengulang karantina mulai dari hari pertama lagi. Seperti yang kita ketahui, karantina diperuntukkan untuk orang yang belum bergejala, namun diduga sudah terinfeksi COVID-19. Saat karantina tidak mengharuskan Anda berdiam diri di rumah. Boleh Anda berinteraksi dengan warga sekitar masyarakat. Sebelumnya, Anda tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Anda harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, menjaga untuk tidak terlalu dekat saat mengobrol atau social distance, guna menghindari droplet atau muncratan air liur dari mulut Anda. Lebih baik lagi saat mengobrol Anda memakai masker. Jaga kebersihan rumah dan menyemprot desinfektan secara rutin pada bagian rumah yang sering tersentuh tangan seperti gagang pintu atau rolling tangga. Yang lebih penting saat harus karantina mandiri adalah meningkatkan sistem imun tubuh, tidak hanya untuk orang yang dikarantina, orang yang tinggal serumah dengan juga harus meningkatkan sistem imun tubuh, karena pada akhirnya tentara yang akan bertarung dengan virus ini adalah imun tubuh kita masing-masing. Melakukan olahraga ringan di rumah, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, kualitas istirahat yang cukup, berjemur untuk menambah vitamin D, minum suplemen bila diperlukan, dan mengendalikan stres adalah beberapa cara meningkatkan sistem imun tubuh kita. Apabila ada sebagai OTG atau orang tanpa gejala yang sudah terinfeksi virus, lakukan proteksi kesehatan dengan benar supaya Anda tidak menularkan virus tersebut ke orang lain. Sesampainya di rumah, anggaplah Anda membawa virus di badan Anda. Lakukan protokol masuk rumah setelah bepergian agar tidak menularkan virus tersebut ke keluarga di rumah. Nah, kalau tadi karantina di rumah untuk orang yang belum bergejala tapi diduga sudah terinfeksi COVID-19, berbeda dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri diterapkan oleh orang yang sudah memiliki gejala infeksi COVID-19 atau memang sudah terkonfirmasi terkena COVID-19.
Tetapi isolasi di rumah ini dilakukan oleh pasien bergejala ringan ataupun pasien yang tidak termasuk dalam kelompok yang rentan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tonton video dari channel YouTube Presiden Jokowi berikut ini. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Orang yang menjalani isolasi mandiri dapat merasa kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat merasakan sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, Perkuat solidaritas, Tidak menyebar hoax. Jaga kesehatan, Tetap tenang dan waspada. sesama melawan corona.